Ini adalah dialog, pertentangan antara orang yang sudah terbuka dengan orang yang masih tertutup. Lalu orang yang sudah terbuka ini, begitu dia dapat ujian, lalu orang yang masih tertutup lalu menyalahkannya. Coba kamu tidak begitu ya, gitu loh. Karena banyak yang seperti itu, ya alhamdulillah ada kesadaran. Jangan-jangan kita bukan pada orang lain, jangan-jangan kita pada diri kita. Yang tertutup kita. Sedikit ada keterbukaan pada diri kita, ada keraguan pada diri kita. Kita tidak sedang dialog dengan orang lain, mungkin sedang dialog dengan diri kita sendiri. Aduh, saprak abdi istiqomah opat nah janten kieu. Sebetulnya dialog itu di dalam diri kita, antara kita dengan kita. Dan ini diabadikan oleh Allah. Jangan-jangan kita pun masih sering ragu seperti itu. Akibatnya kita goncang. Bade cuti heula, cuti. Ngawas terek eureun heula, cuti. Makanya saya bilang tadi, satu kita harus punya niat. Yang kedua, lakukan tindakan yang membiasakan kita untuk mewujudkan niat menjadi kenyataan. 3 adalah komitmen. Cukup? Belum. Satu lagi, konsistensi. Itu yang akan mengibarkan bendera perubahan pada diri kita. Konsisten. Konsisten itu sebetulnya bahasa Inggris. Bahasa kitanya istiqomah. Tapi yang saya maksud adalah selalu berjalan di jalan Allah, teguh pendirian, tanpa ada sedikit keraguan. Keraguan itu sering hadir ketika kita sedang dialog dengan diri kita sendiri. Mohon maaf, ketika kita setengah iman, setengah kafir, akan terjadi dialog dalam diri kita yang setengah-setengah itu di dalam diri kita. Ketika kita full iman, tidak mengizinkan ketertutupan pada diri kita, tidak ada lagi tempat dialog kecuali dia sendiri yang beriman. Jadi sebenarnya tarik-menarik dalam diri kita itu terjadi karena sebagian terbuka, sebagian tertutup. Kadang terbuka, kadang tertutup. Kadang semangat, kadang leles. Gitu. Suka ada tarik-tarikan dalam diri kita? Subhanallah. Itu tarik-tarikan di dalam, belum tarik-tarikan di luar. Ukur mah di dalam sedang tarik-menarik seperti itu, datang dari luar. Coba ikut saya dari dulu. Saya malah alhamdulillah bisnis lancar. Lalu dia mengira dengan tidak ada ujian dari Allah, dia itu, ya Allah. Justru ketika kita tidak dapat ujian dari Allah, kita sanksi. Apa di aku kita jadi orang yang beriman? Karena syarat orang beriman itu diuji. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan iman sementara kamu tidak diujinya? Jadi ketika orang beriman tidak dapat ujian, malah dia itu nangis. Ya Allah, kok enggak dapat ujian saya? Apakah saya masih terdaftar jadi orang beriman? Kan gitu. Jangan-jangan saya cuma ngaku saja. Saya nggak pernah registrasi. Ini sekarang ibu-ibu sedang ngaji dengan saya itu registrasi. Nanti sholat duhur registrasi, sholat asar registrasi, betul nggak? Selalu daftar, ya kan? Daftar. Cutinya kelamaan. Gak pernah registrasi lagi, tidak terdaftar, ya kan? Itu sudah berjalannya ke sandung-sandung, udah jauh banget itu. Ya sekali-kali cuti nggak apa-apa, 2-3 hari, tapi buru-buru daftar lagi, ya. Iya. Nanti kan jadi DO. Ya, subhanallah. Baik, kita teruskan. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Gitu. Itu kata-kata yang akan menghambat seseorang yang dangkal keimanannya. Betul nggak? Coba kamu nggak ikut kayak gitu. Kalau kamu ikut saya kan masih hidup bersama dengan saya. Dikiranya dia hidup, yang lain mati, itu lebih baik dia hidup. Betul nggak? Yang itu mati jelas. Dia jihad di jalan Allah. Dia mati jelas. Sedang membaikkan banyak orang, kemudian dia mati.
Dia hidup tidak sedang membaikan siapa-siapa kecuali sedang memenuhi keinginan hawa nafsunya. Lalu dia menganggap lebih terhormat karena pandangan dia pandangan lahir. Dan bisa jadi orang yang lemah imannya ikut dia. Nah, jadi waspadalah, waspadalah. Aneh. Jadi akhirnya ngaji itu nggak lulus-lulus. Terus yang dipikirkan itu, wah, kelompok saya lebih banyak, itu tinggal sedikit. Dikiranya banyak lebih baik. Betul nggak? Al-Quran mengatakan masuklah kamu pada kelompok yang sedikit. Ya. Apa yang sedikit baik? Itu pun belum tentu. Kalau yang sedikit aja belum tentu baik, apalagi yang banyak. Jadi berhentilah untuk mempengaruhi orang lain hanya sekedar untuk menegaskan ego kita. Saatnya di hari raya Idul Kurban kita semua merayakan Idul Kurban dengan memotong ego kita, aku kita. Ego dan aku itulah yang telah mendidik kita memiliki hati yang keras. Hati yang keras berarti dia sedang mengusir Allah dari dalam dirinya, karena Allah maha lembut. Allah adalah Al-Latif Al-Khabir. Begitu dia maha lembut, pasti dia maha tahu. Jadi kalau kita kok hese ngerti, itu karena keras hatinya. Kalau hese ngerti, itu tandanya masih keras. Abdi malah alhamdulillah ngaosem nih rahosin. Asa abdi pisan. Itu karena hatinya sudah lembut. Gitu. Kalau yang hati keras kan biasanya taman sanes kamu abdi. Gitu. Jadi terus saja membela diri, bukan memperbaiki diri. Habis waktunya untuk membela diri. Itu karena wilayahnya masih di wilayah luar. Dia hanya menjaga kehormatan dia di hadapan makhluk. Dia mengorbankan kehormatan dia di hadapan Tuhan. Poinnya itu. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ya, hati-hati setelah kita belajar ilmu ini dengan segala ujiannya. Jangan ada perasaan di dalam diri kita, kok begini ya, lalu ada rasa penyesalan. Kaduhung ngaji, gitu kan? Sekarang kita syukuri, alhamdulillah saya diberi begitu banyak petunjuk dalam hidup saya lewat segala peristiwa yang mungkin sangat tidak saya sukai, tapi saya sekarang bisa menerima karena segala sesuatu yang tidak saya sukai ternyata itu adalah tangga dari Allah untuk membuat saya menjadi tambah lembut. Jadi kelembutan itu ternyata harus kita raih. Kelembutan itu harus diupayakan. Dan kelembutan itu ternyata subhanallah itu merupakan sifatnya Rasulullah. Kenapa Rasul lembut? Karena dia menyatu dengan yang maha lembut. Baik, kita teruskan. Allah menegaskan di ayat selanjutnya, dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Tuh, ada yang berfokus kepada harta, ya, lalu dia, ya, mengorbankan jiwa, ya. Dan Allah memberikan jaminan kepada kita, kalau kita hari ini mati dalam keadaan kita sedang membaikkan banyak orang, sedang mendakwahkan sesuatu kebaikan yang menyebabkan terjadinya suatu proses perubahan, insya Allah kita gugur di jalan Allah.